Halo kunjungunya, balik lagi bersama aku, Mbok Kunyah, kunyah terus. Oke, hari ini kita akan bahas dulu sebagai intro sesuatu yang agak serius nih, itu perkara climate change atau perubahan iklim gitu ya di dunia ini. Aku rasa kalian udah nggak asing lagi dengan climate change ini. Ini suatu hal yang cukup merisaukan sebenarnya di dunia karena ya sekarang udah nggak karu-karuan gitu ya iklim itu udah ekstrim banget. Kalau panas panas banget, kalau dingin dingin banget, terus sometimes musim salju jadi musim panas gitu, pokoknya nggak teratur lah gitu. Nah itu diakibatkan karena global warming. Jadi climate change ini seingatku bukan dicetuskan. Salah satu aktivisnya adalah Joe Biden yang sekarang adalah Presiden Amerika Serikat sekarang. Tapi dia sudah jadi aktivisnya ini udah lama banget sih, bahkan sebelum dia jadi politikus gitu ya. Aku lupa tahun-tahun awal 2000 atau awal 2010 gitu. Oke. Nah, apa hubungannya climate change dengan makanan? Tetap akan ada hubungannya karena ini adalah channel makanan gitu kan ya. Oke, aku kaitin dulu, agak lama nih intronya. Climate change, tadi aku udah ngomong ada hubungan sama global warming gitu ya, pemanasan global, suhu bumi semakin meningkat. Salah satu penyebabnya itu adalah emisi gas rumah kaca. Oke, kenapa ada emisi gas rumah kaca? Ada zat gas yang namanya metan. Nah, gas metan ini diproduksi, believe it or not, produsen terbesarnya itu adalah daging sapi. Sapi sendiri itu adalah produsen gas metan terbesar. Oke, jadi tainya sapi atau kentutnya sapi itu mengandung gas metan yang cukup besar, teman-teman. Jadi kadang-kadang bisa meledak tuh kalau kalau deket-deket ada api gitu ya dan ada sapi farting ngentut gitu, sampai bisa meledak karena gas metannya cukup besar. Seberapa gede? Believe it or not, aku tadi udah searching di Google gitu ya. Dan ini adalah pembuatan video kedua karena yang tadi nggak ke rekam, jadi aku udah agak hafal. Emisi gas itu tadi itu diproduksi 50 kilo emisi gas itu dilepaskan untuk setiap 3,5 ons protein daging sapi. So kalau kita makan 3,5 ons protein ya, bukan 3,5 ons dagingnya ya, kan berapa ratus gram daging itu berarti ada berapa gram proteinnya. Ini 3,5 ons proteinnya. Anyway, karena itulah maka gerakan untuk tidak makan daging sapi itu jadi booming gitu. Nah, intinya gini, namanya vegan atau orang yang tidak makan daging itu sebenarnya kan udah lama banget ada dari aliran kepercayaan atau dari agama atau dari segi diet, itu juga udah cukup banyak gitu. Tapi kemudian aliran ini jumlahnya bertambah karena orang-orang yang peduli sama lingkungan. Jadi sudah semakin banyak nih orang-orang yang mengurangi makan daging untuk menjadi vegetarian atau vegan. Nah, sebenarnya untuk kalian yang bukan vegan atau vegetarian, atau mungkin kalian yang vegan dan vegetarian, silahkan komen di bawah apakah aku benar atau enggak. Cuman setauku nih, orang vegan atau vegetarian itu enggak semuanya itu cuman makan sayur, enggak semuanya. Tapi mereka sebenarnya sebenarnya mereka beneran makan sayur doang sih gitu, enggak makan daging. Tapi maksudnya bentuk makanannya itu bukan berarti benar-benar literally sayur doang gitu. Tapi ada beberapa yang memakan yang kita sebut dengan yang namanya plant-based meat, artinya daging-daging tiruan atau daging-daging ipok-ipok atau daging pura-pura daging, entahlah apalah itu. Tapi intinya daging,
tanaman atau tumbuhan yang kemudian diolah untuk menjadi daging, seakan-akan daging. Itu ada macam-macam. Yang aku tahu, tahu itu biasanya dibikin bisa jadi daging ayam tuh, tahu. Atau jamur biasanya bisa dibikin atau diolah jadi daging sapi gitu. Let me know ya gitu. Nah, karena gerakan global warming ini dan membuat vegan semakin booming. Nah, jadinya para produsen atau pebisnis ya, para produsen makanan itu juga berlomba-lomba untuk support ini gitu. Maka boomingnya yang namanya plant based meat itu. Di Amerika sendiri setauku sejak setahun atau 2 tahun lalu itu sudah memulai gerakan ini gitu ya. Jadi udah banyak sekali namanya plant based meat ini. Yang bahkan ada 2 merek, yaitu Beyond Meat dan Impossible Meat. Nah, di Indonesia sendiri setelah aku searching belum ada nih. Maksudnya belum masuk lah ya yang Beyond Meat sama Impossible Meat. Tapi ada yang namanya Plant Based Pro Meat gitu di Indonesia sendiri. Nah, ada beberapa chain atau tenan atau fast food, tenan makanan fast food yang kemudian menambahkan menu plant based ini tadi. Gitu. Salah satunya adalah Burger King. Nah, hari ini kita akan coba, aku tadi udah pesen dua macam burger, plant based cheeseburger dan cheeseburger biasa. Aku pengen coba seberapa beda sih antara si daging tipu-tipu ini sama daging benerannya. Oke, makanya aku cari yang rasanya sama. Paling enggak kan yang lain-lainnya sama, cuman meatnya aja yang beda. Gitu ya. Yuk kita cobain. Oke teman-teman, ini adalah burgernya. Ini yang cheese biasa. Lalu ini yang plant based. Oke. Kita akan coba yang cheeseburger dulu, yang biasa. Oke. Buat menstandarkan. Ush, apa tuh jatuh? Yuk, makan. Udah. Ya kayak cheeseburger biasa ya. Mau gimana lagi? Ada mustardnya, ada cheese-nya, ada dagingnya. By the way, dagingnya Burger King nggak se-cardboard McD sih. Masih tekstur lah. Oke, ini yang plant based teman-teman. Let's have it. Rasanya beda banget. Aku rasa cheese-nya itu juga vegan ini. Jadi nggak cuman dagingnya, tapi juga cheese-nya. Coba aku coba ini ya. Ini adalah ada schedule-nya. Bentar. Dagingnya doang ya. Cheese-nya lengket nih. Cheese-nya beda banget. Oke. Ini teksturnya yang plant based. Coba aku cuil. Oke.
mungkin kalian nggak bisa lihat, tapi secara indera peraba itu teksturnya yang daging biasa itu lebih berserat, teman-teman. Ini teksturnya yang daging biasa lebih berserat. Ini lebih empuk. Ini tak makan lagi yang plant based. Masih ada rasa karkolnya, jadi masih ada rasa kayak panggang-panggangnya gitu. Lalu ada kayak rasa dagingnya. Oke. Dari segi dagingnya kerasa banget. Kalau yang plant based ini, yang di kananku ini plant based. Ini dari teksturnya nggak ada seratnya sama sekali. Aku rasa mungkin dia dari jamur kali ya, jadi nggak ada seratnya. Juga ada bau dagingnya, dan bau dagingnya dipanggang, jadi karkolnya tuh baunya ada, tapi rasanya nggak ada. Rasa dagingnya itu nggak ada. Itu dari segi dagingnya ya. Yang aku penasaran sekarang adalah cheese-nya. Karena rasanya itu bener-bener apa iya cuman karena kejunya doang gitu ya? Atau ada saus lain yang nggak ditaruh gitu? Ini cheese-nya yang biasa, kena masternya. Coba sih aku makan semuanya. Cheese-nya tadi kalau secara makan cheese-nya doang itu nggak ada bedanya sih. Nggak ada bedanya. Coba aku makan dari sisi lain. Yang ini nih lebih kecut. Dan aku nggak tahu, please buat kalian yang kerja di Burger King mungkin bisa komen di bawah. Aku salah atau apa? Apa cuman gara-gara karena rasa dagingnya doang, rasanya bisa sebeda itu. Jadi rasanya beda banget. Yang ini rasa dagingnya kerasa banget, yang ini enggak, dan rasa dagingnya itu bikin seluruh rasanya itu jadi enggak kokoh gitu. Jadi rasanya yang plant based ini kayak di awang-awang gitu, kayak enggak, bahasa Jawanya itu enggak jejek gitu, enggak gitu. Itu sih. Bukannya enggak enak banget, cuman enggak gitu. Kayak makan burger tanpa daging. Iya, tapi emang bukan tanpa, karena emang tanpa daging. Ya gitu deh rasanya. Rasanya tuh ada yang hilang gitu, something missing, suatu rasa yang hilang gitu. Tadi di awal itu malah aku kerasa kayak ada rasa buatannya, tuh kerasa banget. Sekarang udah nggak terlalu, tapi tadi habis makan asti terus makan yang ini, kerasa kayak rasa artifisialnya tuh keluar banget gitu.
Please, sekali lagi please buat kalian yang kerja di Burger King, mungkin bagian ini ya, yang bikin ini, please komen di bawah emang apakah memang ada perbedaan saus atau mungkin ingredients lain dagingnya yang bikin rasanya beda banget. Apakah cheese-nya juga vegan? Kalau dirasain cheese-nya doang, itu nggak kerasa beda. Tapi somehow ketika dimakan semuanya itu beda banget. Gitu. Oke. Oke, aku habisin dulu ya. Habis yang pendek. Oh ya, yang plant based tadi harganya nyaris setengahnya yang ini. Jadi yang ini harganya 30.300 kalau di ojol ya. 30.300. Sementara yang plant based tadi harganya cuma 19.000 guys. Jauh lebih murah. Nyaris separuhnya. Oke. 19.000 itu udah di ini ya, di apps ya. Jadi kemungkinan harganya lebih murah kalau di outlet. Untuk rasanya, the whole cheeseburger, aku katakanlah kasih standar yang asli itu 10 ya. Cuman buat standar aja, bukan berarti Burger King nilainya perfect 10, tapi buat standar aja dia nilainya 10. Kalau dia nilainya 10, maka rasa dari yang plant-based cheeseburger adalah 6,5 atau 7. Iya, 6,5 lah, 6 lebih, mungkin nggak sampai 7, jadi 6,5 lah. Oke, 6,5. Nilainya 6,5. So kalau buat anda yang, intinya gini deh, seandainya nih aku makan cuman plant based doang, ya aku akan bilang, kok aku burgernya nggak kerasa daging ya, itu sih. Jadi kerasa, bahkan kalau aku nggak bandingin akan kerasa bahwa dia bukan daging, atau somehow ini dagingnya tipis banget istilahnya gitu. Pokoknya nggak, soalnya nggak kerasa daging-dagingnya sama sekali gitu. Even not carbody like McDonald, tapi buat kalian yang vegan atau vegetarian, it's okay lah, nggak masalah sih makan ini gitu ya. Nggak, bukannya nggak enak banget gitu. Ya namanya juga resiko ya. Kalau memang nggak mau makan daging, ya buat aku itu worth it sih, cukup worth it untuk dianggap sebagai daging tiruan gitu. Tapi buat kalian yang bukan vegan, jangan expect bahwa bakalan kayak makan daging. Enggak, sama sekali nggak ada rasa dagingnya soalnya. Dan totalitas rasanya jadi berbeda gitu. Oke, buat kalian udah pernah makan atau nyobain plant based cheeseburgernya Burger King, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju sama aku, atau menurut kalian nggak nih, mbok ngawur, nggak, aku nggak setuju, menurutku enak banget? Silahkan komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Itu sih pendapat pribadiku aja, based on head to head tadi ya, based on head to head, makan ini dan makan ini barengan gitu. Itu tadi reviewku terhadap plant-based cheeseburger Burger King. Masih ada lagi sebenarnya franchise yang pakai plant-based, yaitu Domino's. Kapan-kapan aku akan
review juga, lalu juga aku jadi penasaran untuk beli plant-based meat yang lain yang kiloan gitu ya. Aku pengen coba juga, aku sudah ada linknya, ntar kapan-kapan aku juga akan review. Oke, silakan juga komen tentang hal-hal yang ingin kalian aku reviewin atau pengen aku adu, atau hal-hal yang pengen aku research, kalian pengen aku research tentang makanan. Oke, nah jangan lupa untuk klik like kalau Anda suka, atau komen di bawah dan juga share please, dan jangan lupa juga untuk subscribe biar kalian bisa dapat info-info seputar makanan. Oke, in the meantime, like always, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus. Bye bye.